Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, seperti biasa sebelum dilanjutkan cerita pedang King Dao-nya, bantu Mimin tekan tombol like dan berkomentar juga. Terima kasih sudah dan sebelumnya. Gas. Bab 1659, Jalan Menuju Surga. Xiao Yuanqi dan Tuo Guyuan mengobrol sangat menyenangkan dan sangat ramah satu sama lain. Mu Xinghe di samping sesekali melirik mereka berdua. Meskipun dia tidak mengatakan apa-apa, ada sedikit kecurigaan di matanya. Xing Chen mendengarkan dengan penuh minat. Dia sangat penasaran dengan tuan muda pavilion Xianbao. Tentu saja, alasan mengapa dia penasaran adalah karena pavilion Xianbao memiliki banyak uang. Dia penasaran apakah tuan muda pavilion Xianbao dapat menghabiskan semua uang itu. Jika dia tidak dapat menghabiskan semuanya, dia pikir dia dapat membantu menghabiskannya. Mereka berempat menyeberangi gurun dan tiba di kedalaman pegunungan yang menghalangi matahari. Mereka tidak bisa melihat langit saat melihat ke atas, dan ada rasa tertekan di sekeliling mereka. Beberapa orang mulai waspada. Karena hanya sedikit orang yang datang untuk menjelajahi daerah ini, maka daerah ini disebut pegunungan binatang buas, tempat tinggal beberapa monster yang kuat. Para monster sangat mementingkan wilayah mereka, dan orang luar yang masuk ke wilayah mereka akan dianggap sebagai penyerbu. Itulah sebabnya mereka tidak terbang di udara agar dapat menghindari masalah sebisa mungkin. Setelah beberapa saat, Ye Guan tiba-tiba berhenti. Beberapa orang menatapnya. Ye Guan menoleh ke kanan. Di ujung pandangannya, hanya ada hutan lebat dan tidak ada yang lain. Ketika beberapa orang melihat tatapan Ye Guan, mereka menoleh ke kanan, dan segera ekspresi mereka menjadi serius. Mereka merasakan ada sepasang mata yang menatap mereka dari balik hutan lebat. Tuo Guyuan tiba-tiba menggenggam tangannya dan berkata, "Saudara monster, aku adalah anggota klan Tuogu. Tolong beri aku sedikit muka." Meskipun ia bukan anggota inti suku Tuogu, tetapi hanya cabang terpencil, ia tetap menganggap dirinya sebagai murid suku Tuogu. Selama bertahun-tahun, beberapa orang akan memberinya sedikit muka karena identitasnya. Ia selalu bangga menjadi anggota suku Tuogu, dan berharap suatu hari nanti ia dapat benar-benar diakui dan diterima oleh suku Tuogu. Monster dalam kegelapan tidak bereaksi sama sekali. Ye Guan melirik kedua mata itu, dan seberkas cahaya pedang melintas di matanya. Melihat pemandangan ini, pupil monster dalam kegelapan itu tiba-tiba mengecil, dan ia berbalik dan lari. Monster jauh lebih peka terhadap bahaya daripada manusia. Jelas, mereka merasakan bahaya yang ditimbulkan oleh Ye Guan. Menyadari aura dalam kegelapan telah menghilang, Tuo Guyuan tertawa, merasa cukup puas dengan dirinya sendiri. Klan Tuoguku masih punya muka. Ayo terus maju. Rombongan itu pun melanjutkan perjalanan mereka, dan di tengah perjalanan mereka bertemu dengan beberapa monster yang indera spiritualnya sedang menyapu ke arah mereka. Namun setiap kali Tuo Guyuan bergerak keluar dari suku Tuogu, monster-monster itu akan sangat bijaksana, dan cepat-cepat mundur, tidak menimbulkan masalah bagi mereka. Kelompok itu melewati pegunungan dengan sangat mulus. Di balik pegunungan, di depan mereka terdapat reruntuhan besar dengan dinding-dinding yang rusak di mana-mana. Di balik dinding-dinding yang rusak itu, berdiri sebuah aula yang tampak terawat dengan baik. Aula itu sangat tinggi, dengan tirai cahaya biru kristal berbentuk formasi tergantung di atasnya. Mu Xinghe berkata dengan gembira, "Jelas belum ada yang datang untuk menjelajahi reruntuhan ini, ayo pergi." Tuo Guyuan berkata, "Saudaramu, jangan terlalu bersemangat. Tempat ini penuh dengan keanehan. Sebaiknya kita berhati-hati." Xiao Yuanqi mengangguk dan setuju, ya. Beberapa orang perlahan berjalan menuju reruntuhan.
Ada fluktuasi energi yang kuat di seluruh reruntuhan, tetapi mereka muncul dan menghilang dari waktu ke waktu, yang sangat aneh. Ye Guan menatap aula dan mengerutkan kening. Mu Xinghe melihat ekspresinya dan langsung bertanya, "Kakak, ada apa?" Hanya dia dan adiknya yang tahu seberapa hebat Ye Guan. Oleh karena itu, dalam hal ini, dia pasti akan mengikuti jejak Ye Guan. Ye Guan berkata, "Hati-hati." Sambil berbicara, dia memimpin beberapa orang menuju aula. Setelah melewati area reruntuhan yang luas, mereka tiba di depan aula. Mu Xingchen tanpa sadar ingin membuka pintu, tetapi dihentikan oleh Mu Xinghe. Dia berkata dengan serius, "Di sini, semuanya terserah kakak." Mu Xingchen mengangguk patuh. Tuo Guyuan di samping berkata dengan suara yang dalam, "Ada formasi di sini." Ye Guan menatap gerbang itu, dan ada kekuatan misterius yang melayang di atas gerbang itu. Tuo Guyuan berkata, "Biar aku coba." Sambil berkata demikian, dia berjalan ke arah depan gerbang, lalu merentangkan telapak tangannya, maka muncullah sebuah jarum berwarna merah keemasan di telapak tangannya. Artefak suci peradaban, Xiao Yuanqi sedikit terkejut. Tuo Guyuan tersenyum dan berkata, "Ini adalah senjata suci terbaik di keluarga kita. Senjata ini memiliki fungsi untuk menahan formasi. Aku akan mencobanya terlebih dahulu. Jika tidak berhasil, kamu dapat mencobanya lagi." Beberapa orang mengangguk. Tuo Guyuan mengaktifkan artefak suci peradaban, dan jarum emas panjang berubah menjadi cahaya pedang dan menembus gerbang. Ledakan. Jarum emas itu tiba-tiba meledak dengan sinar cahaya keemasan yang menutupi gerbang, dan seluruh gerbang mulai sedikit bergetar. Setelah beberapa saat, wajah Tuo Guyuan menjadi pucat. Melihat Tuo Guyuan sedang melawan, Ye Guan hendak mengambil tindakan. Namun pada saat ini, suara retakan tiba-tiba terdengar dari pintu gerbang. Dan kemudian seluruh pintu gerbang hancur berkeping-keping. Selesai, Tuo Guyuan sedikit bersemangat. Dia menyingkirkan jarum emas itu dan menatap Ye Guan dan yang lainnya. "Ayo masuk." Beberapa orang berjalan masuk ke aula. Aula itu sangat kosong. Ada patung seorang lelaki tua di tengahnya. Patung itu telah terkikis oleh waktu dan telah kehilangan penampilan aslinya. Oleh karena itu, wajah patung itu tidak dapat dilihat dengan jelas dan debu yang tak terhitung jumlahnya menumpuk di atasnya. Tempat ini telah terlupakan oleh waktu. Beberapa orang memandang patung itu dengan rasa ingin tahu. Menurut konvensi, ketika sebuah sekte hancur, sekte tersebut seringkali meninggalkan beberapa cara khusus untuk meneruskan dupa sekte tersebut, yaitu warisan. Namun, setelah semua orang menunggu cukup lama, patung itu tidak memberikan respons sama sekali, yang membuat semua orang sedikit kecewa. Xiao Yuanqi mulai mencari di aula, tetapi kosong dan tidak ada apa-apa di sana. Akhirnya beberapa orang mengonfirmasi bahwa tidak ada apa-apa di seluruh aula. Sangat kecewa, Mu Xinghe dan yang lainnya tidak menunjukkan tanda-tanda menyembunyikan kekecewaan di wajah mereka. Namun, pada saat ini, Ye Guan tiba-tiba berjalan ke arah patung yang sudah rusak itu. Dia melihat patung itu dan sepertinya merasakan sesuatu. Dia tiba-tiba meletakkan tangan kanannya di bahu patung itu. Ledakan. Ye Guan menyipitkan matanya sedikit. Pada saat itu, dia hanya merasa bahwa kesadarannya telah melakukan perjalanan melalui sungai waktu yang tak berujung dan tiba di dunia yang kacau. Di dunia yang kacau ini, ia melihat banyak sekali prajurit yang menakutkan berlarian menuju jalan yang lebar. Ketika melihat orang-orang kuat ini, Ye Guan sangat terkejut. Orang-orang kuat yang bergegas menuju jalan surgawi, setidaknya merupakan pemecah lingkaran. Pemutus lingkaran yang tak berujung bergegas menuju jalan surgawi. Mereka terus maju,
dan orang-orang kuat terus meledak di jalan, berubah menjadi kabut darah di seluruh langit. Di manakah tempat ini? Wajah Ye Guan penuh dengan kebingungan. Orang yang datang kemudian, pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba datang dari samping Ye Guan. Ye Guan menoleh dan melihat seorang lelaki tua berdiri di sebelah kanannya. Lelaki tua itu mengenakan jubah panjang dan menatapnya dengan rasa ingin tahu. Ye Guan Dao, senior, patung yang mana ini? Orang tua itu mengangguk. Ada kebingungan dan pertanyaan di mata Ye Guan. Orang tua itu memandang Ye Guan dan berkata, ini adalah era kuno, 1 triliun tahun yang lalu. Ye Guan berkata, senior, apakah Anda membawa saya ke sini? Orang tua itu menatap Ye Guan dan tidak mengatakan apapun. Ye Guan benar-benar bingung dengan penampilannya. Orang tua itu tiba-tiba bergumam, aku bertanya-tanya bagaimana kamu bisa memiliki aura itu. Jadi begitulah. Saat dia berbicara, dia menatap Ye Guanxi. Tatapannya berubah dari rasa ingin tahu menjadi rasa kasihan, jadi dia. Saat lelaki tua itu mengatakan ini, Ye Guan tiba-tiba merasakan hembusan napas menyapu seluruh pemandangan, dan saat berikutnya, seluruh dunia mulai menjadi ilusi. Ye Guan mengulurkan tangan kanannya, dan niat pedang yang tak terkalahkan muncul. Dia ingin tinggal di sini dan meminta klarifikasi, tetapi saat berikutnya, dunia ini langsung hancur dan berubah menjadi ketiadaan. Dan kesadarannya kembali ke dunianya sendiri, saudara laki-laki. Suara cemas Mu Xinghe terdengar di telingaku. Penglihatan Ye Guan mulai menjadi jelas. Dia mundur selangkah dan menoleh untuk melihat beberapa orang. Pada saat ini, mereka semua menatapnya dengan khawatir. Tuo Guyuan berkata, kakak, ada apa denganmu? Ye Guan berkata dengan suara yang dalam, baru saja kesadaranku secara paksa dibawa ke 1 triliun tahun yang lalu. Sembari berbicara, ia menjelaskan secara singkat apa yang baru saja terjadi. Setelah mendengar kata-kata Ye Guan, semua orang terkejut. Xiao Yuanqi berkata dengan sungguh-sungguh, zaman kuno, tempat ini berasal dari miliaran tahun yang lalu. Surga. Ye Guan menatap patung itu dengan wajah cemberut. Dia terkejut karena ada begitu banyak orang kuat dari era itu miliaran tahun yang lalu. Apakah jalan itu adalah jalan menuju surga? Saat dia datang ke sini, dia belum pernah ke jalan surgawi, jadi dia tidak yakin. Mu Xingchen tiba-tiba bertanya, kakak, apakah orang tua itu memberimu uang? Ye Guan, Mu Xinghe berkata cepat, saudaraku, hanya kesadarannya yang melakukan perjalanan ke era sebelumnya, bukan tubuhnya. Saat dia berkata demikian, dia menatap Ye Guan yang tersenyum masam. Tidak apa-apa, dia hanya mengatakan sesuatu yang tidak bisa ku mengerti. Tuo Guyuan tersenyum dan berkata, saudara Ye, asal-usul makam suci ini masih belum diketahui hingga hari ini. Anda dapat memberitahu pavilion harta karun abadi tentang apa yang baru saja Anda lihat, dan mungkin Anda bisa mendapatkan sejumlah dana sebagai balasannya. Ye Guan berkata, saya tidak tertarik. Jika Anda tertarik, Anda dapat mencobanya saat waktunya tiba. Tuo Guyuan ragu-ragu sejenak, lalu berkata, ini kesempatanmu, tidak pantas bagi kita untuk pergi dan membicarakannya. Ye Guan tahu bahwa mereka semua relatif miskin, jadi dia tersenyum dan berkata, kalian pergilah dan bicara pada mereka, lalu kalian bisa memberiku beberapa kristal roh leluhur. Bagus. Tuo Guyuan dengan cepat menyetujui, dan semua orang menjadi senang. Setelah meninggalkan aula, di bawah pimpinan Ye Guan, beberapa orang berjalan menuju kedalaman. Tidak lama setelah berjalan, Ye Guan melihat monumen darah yang pernah dilihatnya sebelumnya.
Saat ini, ada 3 kelompok orang yang berdiri di depan monumen darah. Di sebelah kiri adalah pria berambut putih yang pernah dilihat Ye Guan sebelumnya. Pria berambut putih itu mengenakan jubah hitam dan sangat dingin. Di belakangnya, ada beberapa pemuda. Tidak jauh di sebelah kanan lelaki berambut putih itu, berdiri seorang pemuda. Anak laki-laki itu mengenakan baju kain kasar, dengan rantai besi di kakinya, bertelanjang kaki, tidak berambut, dan kepalanya berkilau. Tidak jauh di belakang prasasti darah itu, berdiri seorang pemuda berjubah Tao dengan pengocok miring di punggungnya, tampak agak tua. Ketika Tuo Guyuan melihat pemuda berjubah Tao dan bocah botak itu, ekspresinya tiba-tiba menjadi serius. Sekte Benwu. Kumen. Bab 1660, Darah Bumi. Mendengar perkataan Tuo Guyuan, pemuda botak dari Kumen itu menoleh menatapnya, lalu menangkupkan kedua tangannya dan membungkuk sedikit sebagai tanda salam. Pemuda berjubah Tao itu tersenyum dan berkata, "Tidak mudah bagimu untuk menemukan tempat ini." Selagi dia bicara, pandangannya tertuju pada Ye Guan sejenak. Tuo Guyuan sedikit gugup, karena ini adalah pertama kalinya dia melihat murid inti dari Sekte Benwu dan Kumen yang legendaris. Baginya, orang-orang seperti itu benar-benar legendaris. Dia menahan kegembiraannya dan berpura-pura tenang, lalu berjalan keluar, menggenggam kedua tangannya, dan berkata, "Saya Tuo Guyuan dari klan Tuogu. Orang-orang di sebelah saya adalah Xiao Yuanqi dan Yang Guan dari klan Xiao, dan Mu Xinghe dan Mu Xingchen dari peradaban Kungsing." Pemuda berjubah Tao itu mengangguk. Masih dengan senyum lembut di wajahnya, Ben Wuzong, Wu Yun ada di sini. Sang pendeta botak menyatukan kedua tangannya dan berkata, "Pintu kesulitan, pendeta." Melihat kedua negara adik kuasa ini bersikap santai, Tuo Guyuan sangat terkejut. Awalnya dia mengira mereka semua sangat acuh tak acuh, tetapi dia tidak menyangka mereka begitu santai. Dia hendak berteman dengan mereka, tetapi pada saat ini, sebuah ejekan tiba-tiba datang dari samping, sekelompok peradaban kelas 3. Beberapa orang menoleh dan melihat bahwa orang yang berbicara adalah pria di belakang pria berambut putih itu. Pria itu mengenakan jubah hitam dan memiliki ekspresi arogan di wajahnya, dengan sedikit sarkasme di sudut mulutnya. Ejekan yang tiba-tiba itu membuat Tuo Guyuan dan yang lainnya tampak sedikit tidak senang, tetapi mereka tidak berani mengatakan apa-apa lagi, karena orang-orang di depan mereka ini jelas bukan orang biasa. Jika mereka menyinggung beberapa orang yang seharusnya tidak tersinggung, itu tidak hanya akan membawa bencana bagi diri mereka sendiri, tetapi juga membawa bencana bagi peradaban mereka sendiri. Wu Yun dari Sekte Wu melirik pemuda yang tengah berbicara dan berkata sambil tersenyum, "Ling Li, semua orang di sini demi monumen darah ini, mengapa kamu harus bersikap begitu agresif?" Pemuda bernama Ling Li berkata dengan tenang, "Saudara Yun Zai, kami menemukan tablet darah ini. Mengapa kami harus membaginya dengan orang luar?" Wu Yun berkata, "Aturan di sini adalah siapapun yang melihatnya akan mendapat bagian." Ling Li berkata dengan suara yang dalam, "Saudara Yun Zai, saya tidak menargetkan Anda, tetapi orang-orang ini relatif lemah. Mereka tidak membantu kita. Sebaliknya, mereka bahkan dapat menghalangi kita. Tentu saja, yang terpenting adalah kita menemukan tablet darah ini. Oleh karena itu, saya pikir mereka tidak memenuhi syarat untuk berkontribusi kepada kita. Ini ditujukan kepada mereka, bukan kepada saudara Yun Zai." Mendengar kata-kata kasar ini, Tuo Guyuan dan yang lainnya tampak agak jelek. Dia menoleh untuk melihat Ye Guan, "Saudara yang kami." Meskipun mereka tahu harta apa yang mungkin ada di tempat ini,
Tuo Guyuan dan yang lainnya sangat jelas bahwa mereka tidak memenuhi syarat untuk bersaing dengan orang-orang di depan mereka. Oleh karena itu, dia sudah mempertimbangkan untuk mundur, tetapi mereka dibawa oleh Ye Guan, jadi karena rasa hormat, dia masih harus berkonsultasi dengan pendapat Ye Guan. Ye Guan tersenyum dan berkata, "Saudara Tuogu, jangan khawatir." Sambil berbicara, dia melihat tablet darah itu. Setelah memeriksanya sebentar, dia menoleh ke Wu Yunzai yang berdiri di sampingnya. "Kakak, apakah kamu belum memecahkan tablet darah itu?" Wu Yun tersenyum dan berkata, "Tepat sekali. Apakah saudara ini punya ide?" Ye Guan mengangguk dan berkata, "Aku punya ide. Mungkin kita bisa mencobanya, tapi aku tidak bisa menjamin keberhasilannya." Wu Yun berkata, "Saudaraku, bagaimana dengan ini? Jika kamu dapat memecahkan rahasia tablet darah ini, kita semua dapat berbagi tablet darah ini bersama-sama, bagaimana menurutmu?" Ye Guan menoleh dan menatap pria berambut putih dan orang lain yang tidak jauh. Melihat Ye Guan datang, Ling Li di belakang pria berambut putih itu menatapnya dengan dingin. "Bagaimana jika kamu tidak bisa menyelesaikannya?" Ye Guan tersenyum dan berkata, "Jika tidak bisa diselesaikan, ya sudah, apa yang bisa kita lakukan? Apakah kamu akan membunuh kami jika aku tidak bisa menyelesaikannya?" Ling Li menyipitkan matanya sedikit, dan berkata dengan arogan, "Itu bukan ide yang buruk." Ye Guan mengerutkan kening. Pria berambut putih di samping Ling Li tiba-tiba menghentikan Ling Li yang pemarah. Dia menatap Ye Guan dan berkata, "Jika kamu bisa memecahkan rahasia prasasti batu ini, kita bisa membaginya dengan semua orang." Ye Guan mengangguk dan berjalan ke arah prasasti batu. Prasasti batu itu sepertinya terbuat dari darah, dan banyak karakter kuno terukir di atasnya. Dia mengeluarkan pedang King Xuan dan mengetuk pelan monumen darah itu. Ledakan, seluruh monumen darah tiba-tiba bergetar hebat, dan kemudian darah di monumen darah itu tampak hidup kembali. Mereka mulai menggeliat, dan aura misterius dan kuno terus mengalir keluar dari monumen darah itu. Ternyata itu adalah sebuah formasi plus segel. Tidak jauh dari situ, Wu Yun sedang berbicara. Dia menatap Ye Guan dan ingin melihat pedang di tangan Ye Guan. Tetapi Ye Guan sudah menyimpan pedangnya. Melihat tindakan Ye Guan, Wu Yun tidak dapat menahan diri untuk tidak menatapnya. Tak lama kemudian, darah yang menggeliat di monumen darah itu tiba-tiba mengalir ke tanah. Saat darah mengalir ke tanah, seluruh tanah bergetar hebat seperti gempa bumi. Kemudian, semua orang melihat tanah di depan monumen darah itu tiba-tiba retak, dan jalan berdarah menuju ke bawah tanah muncul di depan semua orang. Melihat pemandangan ini, pria berambut putih di kejauhan segera berkata, "Ayo pergi." Setelah berkata demikian, ia bergegas turun bersama anak buahnya. Wu Yun menatap Ye Guan dan yang lainnya lalu berkata sambil tersenyum, "Ayo pergi." Selagi dia berbicara, dia berubah menjadi seberkas cahaya misterius dan menghilang di pintu masuk, diikuti dari dekat oleh biksu dari Kumen. Ye Guan hendak masuk, tetapi tiba-tiba menoleh ke arah Tuo Guyuan dan Xiao Yuan Qi di sampingnya. Keduanya tampak sedikit khawatir. Ye Guan tersenyum dan berkata, "Apakah kamu ingin masuk?" "Masuk." Xiao Yuan Qi mengepalkan tangannya, dengan ekspresi garang di wajahnya, "Sialan, orang penakut akan mati kelaparan, dan orang pemberani akan mati karena kerakusan." Tuo Guyuan juga mengangguk. "Ayo masuk. Lagi pula, kita tidak menginginkan hal-hal terbaik, jadi kita pilih saja yang tidak mereka inginkan." Ye Guan menoleh untuk melihat Mu Xinghe dan saudara perempuannya, dan Mu Xinghe segera menyatakan kesetiaannya, "Kami akan mengikuti kakak. Jika kakak pergi ke Gunung Pedang, kami akan pergi ke Gunung Pedang."
Jika kakak pergi ke lautan api, kami akan pergi ke lautan api. Tentu saja, dia tidak memiliki kekhawatiran seperti yang dialami Tuo Guyuan dan Xiao Yuanqi, karena kakak laki-laki di depannya adalah pemecah lingkaran. Dengan perlindungan kakak laki-lakinya, bahkan jika menghadapi para jenius dari 5 peradaban tertinggi, dia berani maju dan memarahi mereka. Ye Guan tersenyum dan berkata, "Ayo pergi." Setelah mengatakan itu, dia berjalan turun bersama beberapa orang. Tak lama kemudian, mereka tiba di sebuah istana bawah tanah. Istana bawah tanah ini seperti sebuah kota, sangat besar, tetapi sangat menyeramkan dan aneh. Tanah di bawah kaki mereka berwarna merah darah. Ye Guan mengerutkan kening karena dia mendapati bahwa garis keturunannya yang gila telah terpengaruh. Dia melirik darah di tanah, matanya berkedip, dan dia tidak tahu apa yang sedang dipikirkannya. Di sampingnya, Xiao Yuanqi terkejut dan berkata, "Tanah ini ternyata berwarna merah darah. Berapa banyak darah yang dibutuhkan untuk mewarnai tanah ini menjadi merah? Terlebih lagi, darah ini mengandung energi. Apa yang terjadi di era kuno yang kacau?" Semua orang bingung. Tuo Guyuan melihat ke kejauhan dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Mereka telah memasuki istana bawah tanah. Ayo kita pergi dan mencari mereka. Jika kita beruntung dan menemukan sesuatu, kita harus segera pergi." Beberapa orang memasuki istana bawah tanah. Ada banyak aula di istana bawah tanah, jumlahnya lebih dari 100. Tuo Guyuan dan yang lainnya akan pergi ke tengah karena aula di tengah biasanya adalah aula utama. Namun pada saat ini, Ye Guan tiba-tiba berkata, "Pergi ke kanan." Sambil berkata demikian, dia berjalan langsung ke arah kanan. Mu Xinghe tidak ragu sama sekali dan mengikuti adiknya. Xiao Yuanqi berkata, "Kakak ini kelihatannya ahli. Ikuti dia dan makan sup." Sambil berkata demikian, dia buru-buru mengikutinya. Tuo Guyuan memikirkannya dan buru-buru mengikutinya. Ia merasa bahwa mereka harus bersatu di sini. Bagaimanapun, ada kekuatan dalam jumlah, dan jika mereka bersatu, mereka dapat saling menjaga. Semua orang mengikuti Ye Guan ke kanan. Sepanjang jalan, mereka melewati beberapa aula yang suram. Mereka baru menyadari bahwa aula-aula ini juga berwarna merah darah. Namun, darah itu mungkin telah berubah menjadi hitam dan merah karena sudah terlalu lama berada di sana. Oleh karena itu, pada malam hari, dan karena mereka semua sedikit gugup dan bersemangat, mereka tidak menyadarinya untuk sementara waktu. Tentu saja, perhatian mereka tidak tertuju pada darah. Mereka semua gembira dan berharap mendapatkan beberapa hal baik di sini, yang mungkin dapat mengubah nasib mereka. Hanya Ye Guan yang terus menatap lorong-lorong yang berlumuran darah saat dia lewat. Tidak hanya itu, matanya kadang-kadang berubah menjadi merah aneh. Garis keturunan yang gelisah dan gila. Jika Ye Guan tidak menahannya dengan kuat, darah gila di tubuhnya akan meledak. Pada saat ini, darah gila itu mengungkapkan rasa lapar yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Ye Guan tahu itu karena darah di sekelilingnya. Pemilik asli darah ini jelas dulunya adalah orang kuat tingkat atas, atau setidaknya telah menembus lingkaran. Meskipun mereka sudah mati, darah mereka masih utuh, dan darah ini mengandung energi yang sangat murni. Jika garis keturunan iblis gila melahap semua darah ini, kemungkinan besar ia akan mampu menerobos. Inten pedang tak terkalahkan dan inten pedang ketertibannya kini telah menembus lingkaran dan mencapai transformasi. Yang sedikit lebih lemah adalah garis keturunannya sendiri, tetapi tidak ada yang dapat ia lakukan tentang hal itu. Zamannya berbeda dari zaman kakeknya. Ia kini berada di jalur ketertiban, bukan jalur kegilaan. Ia tidak dapat membantai kota dan klan sesuka hati. Oleh karena itu,
Peningkatan garis keturunan kegilaan ini secara alami lambat. Namun ada cara lain untuk meningkatkannya, yaitu melahap aura jahat dan darah yang kuat, dan darah di depan Anda tidak diragukan lagi sangat kuat. Namun Ye Guan tidak langsung memilih untuk menelannya begitu saja, melainkan mempercepat langkahnya dan berjalan menuju kejauhan, karena dia merasa bahwa di sebuah aula di kejauhan ada sesuatu yang lebih menarik. Setelah beberapa saat, Ye Guan dan teman-temannya tiba di depan aula yang tidak mencolok. Ye Guan berjalan ke pintu masuk aula dan berhenti. Dia mengeluarkan pedang King Xuan dan mengetuk pintu aula dengan ringan. Segel di pintu aula menghilang sepenuhnya. Pintu aula terbuka dan mereka berjalan ke aula. Saat mereka memasuki aula, semua orang di lapangan berdiri diam. Bersambung.